Bagi kami, sungai, hutan yang lestari itu adalah masa depan anak cucu yang harus kami tinggalkan. Jadi kalau uang kami tinggalkan mungkin habis, tapi kalau sungai yang bagus, hutan yang masih lestari, kalau dihitung dengan uang mungkin nggak bisa kita hitung jumlahnya yang akan dinikmati anak cucu kita ke depan itu. Nama saya Teddy Winardi, saya warga masyarakat adat Desa Nangadanau di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya adalah petani. Mata pencarian masyarakat adat Nangadanau itu petani pekebun. Kalau pembagian adat di Nangadanau ini, pembagian ruang ya, yang berkaitan dengan sungai, hutan, itu menjadi hak komunal. Hak seluruh masyarakat ya, jadi tidak bisa dimiliki perorangan. Tetapi tanah-tanah lain itu jadi hak pribadi dia. Jadi hutan menurut orang Kalis itu toan. Berdasarkan kearifan lokal yang telah disusun itu, ada 3 wilayah hutan adat ya. Yang pertama ada Toan Parian. Ini adalah hutan keramat atau hutan yang dihuni oleh makhluk halus. Kemudian ada Toan Paramuan. Nah, di wilayah Toan Paramuan ini hanya boleh diambil kayunya untuk ramu dan peti mati. Diambil banyak-banyak lalu dijual itu tidak boleh. Yang ketiga tadi ada Toan Pangasuan. Ini adalah hutan yang dimana masyarakat itu boleh ngambil ikan, boleh berburu di situ. Karena memang hutan ini baik yang Parian, Paramuan, dan Pangasuan itu seluruhnya diinginkan oleh kami itu menjadi warisan bagi anak cucu kami ke depan. Hutan adat itu bukan satu-satunya harapan masyarakat adat untuk punya penghasilan. Tetap harus juga maksimalisasi lahan. Konsepnya memang pertanian yang berkelanjutan. Kita menanam komoditi yang beragam di tempat itu. Sehingga setiap saat kita bisa menghasilkan uang dari situ. Orang mau cari keladi, ada. Ubi, ada. Sayur-sayuran ada. Jadi lahannya tidak banyak, ditanami bermacam komoditi. Nah, otomatis lahan ini menjadi maksimal. Semua itu dimanfaatkan dalam ruang ini. Ruang yang bukan hutan adat itu. Hutan adat itu hanya kita pikir pelestarian lingkungan dan jasa lingkungan. Halo Dek, ay kabar ka? Ma'am. Wah, salam lah Kido Pari. Pinang ini tidak mahal, tapi lumayan lah untuk uang dapur, uang bensin. Nah, mana lagi dekat rumah. Sangat membantu lah, walaupun harganya tidak seberapa. Menanam sayur-sayuran ini di tengah kebun keratum ini sudah 2 tahun berjalan. Dulunya saya menanam sedikit saja, tetapi begitu saya jual hasilnya agak lumayan, maka saya tambah lagi. Sebenarnya sih bisa satu jenis, tetapi berdasarkan hitungan ekonomi sangat sayang kalau tanah di antara tanaman keratum ini tidak dimanfaatkan. Artinya dia cuma keratum aja yang menghasilkan, tingkat kesuburannya pun kurang. Kebun kan ada 2 bidang, satu bidang sekitar 150 meter. Bisa lah mencapai 7 jutaan. Dari hasil itu mungkin kita hanya bisa menyisihkan lah 5 atau 600 satu bulan. Ya cukup lah Pak untuk biaya hidup, untuk biaya anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Dari hasil kebun ini saya sudah menguliakan 2 orang anak. Saya melihat berkebun ini penghasilannya pasti. Nah, kami sedang berada di kebun jagung yang dikelola oleh kelompok usaha masyarakat adat Desa Nangadanau, yaitu kelompok Sari Angkat. Kebun jagung ini sendiri kami bangun bersama teman-teman ya, kebanyakan ibu-ibu. Nah, kami yang mengerjakan jagung-jagung itu sebenarnya hanya sekian persen dari kegiatan kami.
tapi ya nyata juga bahwa itu bisa menghasilkan. Ini kerjanya kerja sama masyarakat, bukan ibu-ibu. Dan itu mulai dari awal kami gotong royong sama-sama. Akhirnya tuh kita gunakan bersama juga, dibagi rata. Pertanian yang diinginkan ke depan adalah pertanian yang kita tanam kemudian menghasilkan untuk kita tanpa harus mengorbankan lingkungan, tapi kita beroleh cuan. Apa yang dia buat hari ini itu untuk kesejahteraan cucunya, melestarikan alam, melestarikan hutan, melestarikan sungai, itu untuk kesejahteraan mereka berikutnya.